Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang saat ini sedang ketakutan karena diancam oleh debt collector pinjol bahwa kalian akan dilaporkan ke polisi karena kalian melarikan uang atau sejumlah dana dari aplikasi pinjol itu. Jangan khawatir teman-teman, ini hanya ancaman. Jadi kemarin ada contoh kasus seperti ini teman-teman. Jadi ada seorang debt collector dari Akulaku. Nah ini saya nggak tahu ya, benar apa tidak itu dari Akulaku karena kita tidak bisa membuktikan karena mereka juga nggak mau menyerahkan bukti identitas bahwa mereka dari Akulaku. Nah mereka minta ditransfer sejumlah pembayaran tagihan hutang kalian di Akulaku teman-teman. Jadi di situ teman-teman kalian diminta untuk melakukan pembayaran melalui virtual account. Namun sayangnya beberapa orang tidak mau ya melakukannya karena ini rawan penipuan. Saya sudah membuat video sebelumnya tentang hal seperti ini teman-teman. Jadi modusnya untuk menakut-nakuti kalian itu adalah bahwa mereka melaporkan kalian ke kantor polisi dengan tuduhan bahwa kalian membawa lari uang dari aplikasi yang bersangkutan teman-teman. Nah misalkan sebagai contoh di Akulaku ya, jadi dia itu akan WA ke kalian, saya akan proses hal ini ke jalur hukum ke pihak berwajib bahwa kalian telah melarikan atau melakukan penggelapan uang dari Akulaku teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya gini teman-teman, kalian meminjam uang itu dari benar-benar aplikasinya atau kalian dari WA saja? Nah, kalau kalian dari aplikasinya itu kalian nggak perlu khawatir karena aplikasi itu kan sudah diawasi OJK ya. Dan jika kalau memang aplikasi itu ilegal ya udah kalian nggak usah bayar, kalian tinggal nikmati aja uang itu dan kalian bisa laporkan ke pihak berwajib kalau DC-nya macam-macam dan menteror kalian. Karena pemerintah sudah menekankan kan bahwa pinjaman online ilegal itu nggak usah dibayar dan nggak perlu dibayar teman-teman. So, kalau ini misalnya berkaitan dengan pinjol legal, kalian nggak perlu khawatir karena ini adalah urusannya perdata ya teman-teman, bukan pidana. Jadi kalian diancam mau penjara apapun dan lain hal apapun, kalian nggak perlu takut dan nggak ada hukuman atau ancaman apapun ke kalian untuk masalah pidana terkait hal ini teman-teman. Ini adalah murni ranah perdata, tapi kecuali kalian memalsukan data kalian teman-teman. Contoh kalian memalsukan KTP kalian memalsukan alamat kalian, itu mereka masih bisa membawa ke ranah jalur hukum. Namun, kalau kalian ini semuanya berjujur dari awal, kalian menggunakan KTP asli, foto asli, dan lain sebagainya, kalian nggak perlu khawatir. Ketika kalian diancam DC-nya datang ke rumah pun, kalian tinggal persilahkan aja mereka. Karena semakin kalian takut, otomatis mereka akan menjadi-jadi teman-teman. Mereka itu pada dasarnya nggak mau kok. Mereka juga bakal takut sebenarnya mau datang ke rumah kalian. Kalau kalian misalnya bersikap netral, bersikap santai, itu mereka biasanya bakal takut teman-teman. Karena kalian tahu kan berita di mana-mana saat ini DC itu kalau mau kau datang ke rumah pun mereka itu sudah was-was karena banyak sekali kejadian yang dibela warga atau yang punya rumah ini mempunyai banyak teman di rumahnya gitu loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian tanggapin aja santai. Kalaupun DC datang ke rumah ya kalian layanin aja, kalian persilahkan, kalian bikinkan minum dan bilang kalau kalian masih belum ada uangnya. Dan nggak perlu takut, mereka nggak bakal kasar ya teman-teman. Jika kasar pun kalian bisa melakukan pembelaan diri, kalian bisa melaporkan ke polisi. Jadi urusannya itu bakal jadi lebih beres dan kalian bakal mungkin dipermudah. Dan ingat teman-teman, jika kalian sampai benar-benar masuk ke jalur hukum dan katakanlah kalian masuk ke pengadilan, ini adalah kasusnya perdata teman-teman, itu nggak ada resiko yang besar. Jadi kalian nggak perlu panik, nggak perlu khawatir ketika kalian diajukan surat pengadilan untuk pemanggilan ya. Karena urusannya inilah perdata, ketika nanti kalian di pengadilan kalian bilang saya sanggup membayar dan beri saya waktu untuk mengurus pembayaran seperti ini. Nah itu kalian sudah bakal bisa dibebaskan dan bakal diringankan oleh pengadilan teman-teman. Apalagi kalian bilang kalau kalian memang lagi tidak mampu, kalian kena musibah atau apa yang memang beneran terjadi di diri kalian, itu akan meringankan kalian dan kalian akan mungkin ada negosiasi yang dimana kalian gak perlu lagi bayar bunga, tapi kalian hanya bayar pokoknya saja. Dan ini adalah sesuatu yang harus kalian incar ya teman-teman ya, bayar pokok tanpa bunga teman-teman. Nah sebisa mungkin kalian negosiasi kalau kalian akan membayar pokoknya saja. Tapi ketika kalian negosiasi, usahakan kalian sudah memiliki uang utang pokoknya ini teman-teman. Jadi begitu negosiasi deal, kalian bayar, kalian minta surat pelunasan, nah semuanya beres. Kemudian sebenarnya kenapa sih kalian minta surat pelunasan seperti ini? Ini tujuannya untuk ke ranah BI checking kalian teman-teman. Jadi misalnya di BI checking kalian ini kalian masih punya tunggakan di Akulaku, kalian bisa membawa surat ini untuk ke BI checking, uruskan ke OJK atau Bank Indonesia untuk membersihkan BI checking kalian bahwasannya kalian sudah mempunyai bukti bahwa kalian telah melakukan pelunasan teman-teman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya sih karena mungkin pihak Akulakunya lupa mengupdate ke BI checkingnya ya teman-teman ya, atau ke slip OJK-nya itu.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuat kalian tidak usah takut lagi dengan debt collector, dan kalian tetap tenang dan bisa fokus untuk menghasilkan uang dan bekerja dengan semestinya, teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman di sana yang merasa takut yang tidak jelas, takut karena ketakutannya sendiri, kecemasannya sendiri, padahal resikonya itu belum tentu seperti apa yang dia pikirkan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.